Halo Sobat Etrusmania. Pada kesempatan video perdana ini ingin memperkenalkan diri sebelum kedepannya channel ini akan mengupload 1-3 setiap minggunya video-video yang berkaitan dengan pertanian, peternakan, perikanan, dan mungkin tips komputer. Oke, sebelum memasuki sesi perkenalan dan cerita pendek perjalanan membangun channel ini, bagi teman-teman yang baru bergabung, silakan di-subscribe channel ini untuk mendukung channel ini untuk terus berkembang, dan jangan lupa menyalakan lonceng notifikasinya untuk mengetahui update berita informasi dari channel ini. Oke, sebenarnya channel ini tadinya mau menerapkan face recording, namun karena Mimin sendiri masih awam jadi susah untuk mengeditnya. Baik, perkenalkan, nama Mimin sendiri yaitu adalah Rashid Hadi Putra Pratama. Mimin lahir di Pulau Jawa. Nah, karena orang tua Mimin sendiri merantau pada saat itu, akhirnya masa kecil Mimin banyak dihabiskan di kota Merauke. Nah, mulai dari TK sampai SD Mimin bersekolah di sana. Nah, Mimin waktu itu bersekolah di SD Negeri Cendrawasih. Nah, sekitar 6 tahun bersekolah di sana. Mimin akhirnya pindah ke Tasik dan melanjutkan pendidikan SMP sampai dengan lulus sekolah. Nah, pada saat masa-masa SMP ini Mimin mempunyai hobi yaitu mengotak-atik PC gitu. Nah, sampai saat ini masih hobi gitu. Ini yang menjadi cikal bakal kenapa channel ini membahas tentang komputer. Nah, akan tetapi ketika sudah lulus dari SMP Negeri 12, Mimin balik lagi, pindah ke Merauke, tinggal dengan orang tua untuk melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 3 Merauke. Nah, tetapi ketika masuk kelas 2 SMA, Mimin ini sudah mulai kepikiran, ketika sudah lulus dari SMA ini, sebenarnya mau kerja apa ya? Gitu, karena di daerah Mimin sendiri pada saat itu trendingnya kalau bukan jadi pegawai negeri, pegawai swasta ya jadi pedagang gitu. Nah, jadi petani, peternak, nelayan, Mimin jadi bingung, kira-kira apa ya. Nah, pada saat itu Mimin mencoba beternak ayam kampung kecil-kecilan di belakang rumah. Waktu itu Mimin ternak 5 ekor ayam broiler betina, punya suami ayam kampung jantan 1 ekor, ya salam. Nah, ayam ini pelihara asal-asalan sampai ayam broiler pedaging ini bertelur dan menghasilkan telur sebanyak 1-3 telur. Nah, bayangkan, meski tidak sebanyak henday ayam petelur, tapi dari situlah inspirasi Mimin muncul untuk beternak ayam broiler di kemudian hari. Nah, sembari memelihara ayam, Mimin juga pernah sih jualan seperti pinang kapur sirih, makanan khas orang Namek Nabok di Papua, dan juga jualan hasil panen kebun seperti sukun gitu, sirih, tapi itu musiman ya gitu ya, kalau dihitung-hitung lumayan lah gitu, masih lebih besar dari penghasilan guru honorer ya kan ya. Nah, karena penasaran dengan telur yang dihasilkan dari ayam-ayam, Mimin mulai mencoba untuk menetaskan telur dari hasil panen. Meskipun saat itu manajemen penetasannya kacau balau, dari sekitar 50 butir telur yang ditetaskan hanya menetas 5 ekor, dan itu pun prematur semua, ya salam. Dari semenjak itulah Mimin berpikir gimana mau untungnya kalau begini terus. Nah, pada akhirnya suatu saat ketika Mimin berjalan-jalan, Mimin ketemu poultry shop yang menjual sapronak ayam broiler. Nah, ketika Mimin sudah mendapat informasi jelas tentang harga dan cara pemasaran, Mimin pulang ke rumah untuk minta izin orang tua untuk memperluas area peternakan di belakang rumah. Ya, maksudnya untuk persiapan pelihara ayam broilernya ya. Nah, 1 bulan kemudian sebelum DOC broil chicken, Mimin persiapan membuat brooding kecil-kecilan. Nah, tempatnya pada tanggal 14 Desember 2014 DOC atau Daily Object Mimin datang, dan Mimin jemput 1 box DOC
yang berisi sekitar 102 ekor dibawalah pulang untuk diternakan selama 23 sampai 35 hari. Mimin juga lupa ya waktu itu. Nah, karena di tempat Mimin penjualan ayam dari petani ke tengkulak itu dilakukan secara jogrok dengan harga per ekor ayam yang sama, nah otomatis dengan perhitungan seperti ini maka ayam semakin cepat dipanen, semakin besar juga keuntungannya. Beda halnya mungkin dengan sistem penjualan di daerah lain di Indonesia, seperti di Jawa ya, menggunakan sistem timbangan gitu. Nah, setelah panen, Mimin sendiri penasaran dengan hasil keuntungan pada saat itu. Nah, kalau nggak salah, dapat keuntungannya itu sekitar 500.000 per 100 ekor, kalau nggak salah ya. Nah, mulai dari situ, cikal bakal inspirasi Mimin untuk menjadi peternak. Gitu. Nah, peternakan Mimin sendiri pada tahun 2015 berkembang pesat dari yang tadinya hanya memelihara 100 ekor per periode. Pada pertengahan 2015 sampai 2016 sudah mencapai 500 ekor per periode. Nah, bisa dibayangkan ya bagaimana itu bau ayamnya. Nah, akhirnya mulai terdengar tuh keluhan dari tetangga-tetangga. Nah, akhirnya peternakan Mimin ini pindah sejauh kurang lebih 2 km dari tempat tinggal Mimin pada saat itu. Nah, pada tahun 2016, akhirnya kandang ayam dengan luas 6 kali 16 dikali 2 buah bangunan dibuat. Dan pada saat itu Mimin mulai start beternak lagi dari 1.000 ekor per bulannya. Per bulan selang 2 minggu kemudian 1.000 ekor lagi gitu. Jadi kalau di total ya sekitar 2.000 sampai 3.000-an ya kalau di total gitu. Nah, tapi Mimin ini beternak tidak lama karena pada pertengahan tahun 2017 Mimin disuruh oleh orang tua untuk melanjutkan pendidikan lewat jalur BUD ya, atau biasanya kita sebut dengan beasiswa utusan daerah. Nah, pas kebetulan ada kampus yang bekerja sama dengan Pemda waktu itu, salah satunya program diploma IPB. Nah, sekolah atau sekarang ini namanya sekolah vokasi IPB ya. Nah, Mimin pilih kampus itu dan pas kebetulan di sana ada jurusan teknologi dan manajemen ternak. Nah, Mimin ambil dong, gitu karena pas sekali ya, sesuai dengan hobinya Mimin pada saat itu. Nah, pada saat itulah peternakan Mimin dikendalikan oleh orang tua dan satu kepercayaan dari pasar. Gitu. Nah, setelah 3 tahun berkuliah nggak sampai 3 tahun juga sih. Pada saat menjalani perkuliahan, maksudnya program PKL tahun 2020, Indonesia kemasukan virus COVID-19. Nah, pada saat itu para dosen pas kebetulan nih mengizinkan saya untuk praktik kerja lapangan di kandang Mimin dulu waktu di Merauke gitu. Wah, senang sekali dong gitu saya tentunya. Pulang ke rumah di Merauke sambil PKL. Tapi sayangnya setelah PKL selesai, kegiatan perkuliahan dilakukan secara daring gitu, membuat Mimin sendiri bosan, sampai bahkan surat kelulusan dikirim melalui WA gitu. Dan bahkan wisuda juga pada saat itu dilakukan secara online gitu. Akhirnya Mimin sendiri pada saat itu meminta izin ortu untuk melanjutkan kuliah lagi, padahal sebenarnya waktu itu hanya untuk batu loncatan supaya Mimin nantinya bisa pindah ke Jawa gitu, ke Tasik gitu ya. Nah, mendaftarlah Mimin ke Universitas Juanda Bogor gitu. Nah, setelah itu pada tahun 2021 Mimin sempat lihat nih, uang tabungan Mimin udah cukup nih kayaknya buat bikin rumah kecil-kecilan gitu. Pada waktu itu Mimin juga sering gitu pulang pergi Bogor, Tasikmalaya, mampir sekali-sekali ke Tasik hanya untuk jadi kuli bangunan gitu di proyek rumah sendiri. Bayangkan bos, ini rumah dibangun 2 tahun sempat mangkrak 3 kali akibat kanker 3 periode berturut-turut, ya salam. Akhirnya setelah Mimin selesai dari kampus Juanda, Mimin pindah ke Tasik dan pindah domisili juga tentunya menjadi warga Tasik gitu.
menghuni rumah yang telah selesai dibangun selama 2 tahun, dan akhirnya di rumah yang Mimin buat itulah Mimin membangun channel Raja Estrus. Nah, itulah cerita perkenalan Mimin dari mulai lahir sampai pada saat Mimin mulai membangun channel ini. Nah, semoga bisa menjadi inspirasi untuk kita semua untuk tetap berkarya. Bagaimana tanggapan kalian tentang video perdana ini? Silahkan komentar kalian di bawah.